Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita bertemu lagi dalam materi pendidikan agama Islam untuk pertemuan yang pertama di semester 1 ya. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum materi saya lanjut, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, jangan lupa kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Mari kita sama-sama berdoa, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas materi pendidikan agama Islam bab 1, yaitu tentang aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna ya. Terus Asmaul Husna yang akan kita bahas tidak semuanya ya, minimal ada 7 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir ya. Setelah kalian mempelajari Asmaul Husna tadi, yang 7 tadi, diharapkan kalian memiliki atau bisa menerapkan perilaku mulia. Contohnya adalah pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, terus pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan pribadi yang bertakwa. Langsung saja kita masuk ke pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti keagungannya ya, kata Asmaul Husna diambil dari ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Toha ya, ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan melainkan Dia memiliki asma al-husna ya, atau nama-nama baik. Nah, itulah pengertian Asmaul Husna ya. Selanjutnya hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala inna lillahi tis'ata wa tis'ina ismam mi'ata illa wahidah man aqsaha dakhalal jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama
100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Tentu saja bukan hanya menghafalkan Asmaul Husna saja, tapi dia harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baru dia bisa masuk ke dalam surga, ya. Gitu. Nah, dalam Asmaul Husna ya terdapat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib dipercayai kebenarannya dan dijadikan petunjuk jalan oleh orang yang beriman dalam bersikap dan berperilaku. Ya, untuk itu mari kita bahas sama-sama 7 Asmaul Husna yang mungkin bisa diambil pelajaran untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Allah maha mulia di atas segala-galanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah itu tidak tergantung kepada makhluk. Ya, seandainya seluruh alam ini, seluruh dunia ini manusia durhaka kepada Allah, maka Allah tetap mulia, gitu ya. Nah, kita diperintahkan untuk menyembah Allah, tujuannya apa? Nah, kalau kita beribadah, itu akan kembali kepada orang yang ibadah tadi. Kita sholat akan kembali kepada orang yang melakukan sholat. Kita puasa akan kembali orang yang berpuasa. Jadi Allah sama sekali tidak membutuhkan ibadah makhluknya, ya. Tapi makhluk itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam akhirat nanti Allah sudah menyediakan 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Ditunjukkan untuk siapa? Kalau neraka itu untuk orang-orang yang ingkar, ya, melawan sama Allah. Sedangkan surga itu adalah untuk bagi orang yang taat atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah Al-Mu'min, ya. Al-Mu'min dapat diartikan Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim, ya. Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya. Artinya apa? Bahwa tidak ada keamanan, tidak ada pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekarang ini kita sedang dilanda wabah, ya, yaitu virus atau COVID-19. Nah, yakinlah bahwa Allah itu akan menjaga kita, ya, setelah kita berusaha, ya. Jangan mentang-mentang Allah itu kan memiliki sifat memberi keamanan kepada makhluknya. Nah, tidak seperti itu caranya, tapi melalui usaha hambanya. Ya, kita harus menjalankan protokol kesehatan supaya apa? Kita terhindar dari virus. Ya, setelah kita menjalankan protokol kesehatan, baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha dulu, adapun hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Mu'min, ya. Kita yakin bahwa Allah pasti akan melindungi kita semuanya, ya. Terus yang ketiga adalah Al-Wakil. Al-Wakil mempunyai arti yang maha pemelihara atau yang maha terpercaya. Artinya Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Jadi kalau kita punya hajat, ya, punya cita-cita, serahkan semuanya kepada Allah. Tentunya kita harus berusaha dulu, ya. Setelah kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah, karena Allah memiliki sifat atau nama Al-Wakil, ya, gitu, yang menyelesaikan, yang maha menyelesaikan urusan hamba-hambanya, itu, ya. Maka kita tidak boleh lupa, ya, setelah kita usaha, kita harus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah Al-Matin, ya. Al-Matin berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya, ya. Kekukuhan dan prinsip sifatnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melemahkan sifat-sifatnya, ya. Jadi Allah itu maha kuat, ya. Itu. Maka kita sebagai hamba harus memohon perlindungan, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima adalah Al-Jami'.
Al-Jami' berarti Allah Maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak terbatas, ya. Sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu mampu mengumpulkan semua makhluk-makhluknya di dunia ini, ya, tanpa terkecuali, ya, karena Allah memiliki sifat Al-Jami' atau nama Al-Jami', gitu, ya. Terus yang keenam adalah Al-Adil, ya. Al-Adil berarti Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Jadi nanti di akhirat itu Allah itu akan mengadili semua hambanya, ya, yang dia punya salah nanti akan diadili, tidak tidak ada yang luput dari keadilan Allah, ya. Walaupun contoh kalian berbuat kebaikan, maka akan tertulis, ya, akan tercatat dengan sempurna, ya, akan diadili. Kalian berbuat salah, berbuat dosa, maka Allah akan mengadili, ya. Tidak bisa kalau keadilan di dunia itu bisa disogok, bisa dibeli, tapi pengadilan Allah tidak bisa, karena Allah itu memiliki sifat yang maha adil, ya, gitu. Dan keadilan Allah ini berlaku untuk siapapun, ya, tidak peduli itu pejabat atau kiai atau ustadz atau preman sekalipun, tidak peduli. Yang penting artinya Allah maha adil, gitu. Terus yang berikutnya adalah Al-Akhir. Al-Akhir berarti zat yang maha akhir. Maha akhir di sini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kekal, tidak ada suatu pun setelahnya, ya. Tatkala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan kekal, ya. Jadi ketika nanti hari kiamat, ya, semua makhluk itu musnah, hancur, tapi Allah akan tetap kekal, gitu. Itulah ketujuh sifat atau nama-nama Allah yang mungkin kita bisa mengambil pelajaran, ya. Melalui nama-nama Allah tadi, kita bisa memupuk keimanan kita, sehingga keimanan kita bisa semakin sempurna, ya, semakin kuat tentunya, ya. Nah, setelah kalian mempelajari ketujuh sifat Allah atau nama-nama Allah tadi, maka kita berusaha untuk menerapkan perilaku mulia, yaitu orang-orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Asma Al-Husna sebagai pedoman hidupnya, dengan berperilaku yang pertama adalah adil, ya. Terus pemaaf, ya, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, ya. Terus berbuat baik dan berkasih sayang, terus bertakwa, menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, terus memberikan rasa aman pada orang lain, terus yang berikutnya adalah suka bersedekah, dan lain sebagainya. Itulah sifat mulia yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mempelajari 7 Asmaul Husna tadi, ya. Semoga ada manfaatnya materi pada hari ini. Untuk yang membutuhkan buku atau materi bab 1 ini, saya sudah taruh linknya di kolom deskripsi, ya. Kalian bisa buka dan download di situ secara gratis, ya. Dan saya ingatkan lagi untuk yang belum memberikan daftar hadir dan kesimpulan, silahkan kalian isi daftar hadir dan kesimpulannya di kolom komentar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.